Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah fi dhabitil bid'ati wa dhammi ahliha. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan apa itu bid'ah dan celaan bagi pelakunya atau pelaku bid'ah. Sudah kita sampaikan dua riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang intinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mendefinisikan bid'ah dalam istilah syariat yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekali lagi sama dengan akidah As-Salaf yang mereka meyakini semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Tidak ada bid'ah hasanah dalam syariat Islam. Adapun ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada dua, yang terpuji dan yang tercela, ini sekali lagi sudah kita sampaikan. Yang dimaksud dengan yang terpuji ini berkaitan dengan masalah bid'ah urusan dunia. Urusan apa? Selain agama. Ini sebagaimana dalam sabda Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Asal urusan dunia mubah, silakan buat inovasi yang baru sebanyak-banyaknya. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Ya, secara asal kata para ulama, al aslu fil al asya'i baha. Asal urusan dunia mubah kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Lain dengan kaidah urusan agama, al aslu fil ibadah al mana'. Asal urusan ibadah, urusan agama terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Maka ini yang juga dipahami, dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala.
bahwasanya bid'ah yang tercela yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, alias sekali lagi setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah yang tercela. Ini yang harus dipahami, dan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mendukung sama sekali bid'ah hasanah dalam urusan agama. Apalagi beliau juga yang pernah berkata, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik suatu ajaran agama, maka dia telah membuat syariat. Apalagi kita ketahui juga Imam Syafi'i rahimahullah sama akidahnya dengan Imam Malik gurunya, yang mana Imam Malik berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam urusan agama dan dia anggap itu bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Kalau ada yang namanya bid'ah hasanah, berarti Rasul menyembunyikan sesuatu yang merupakan penyempurna apa? Al-Islam, ditemukan oleh orang setelah Rasul SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Malik mengatakan lagi, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakun yauma dina. Apa yang tidak dianggap ajaran agama Islam di zaman Nabi, di zaman para sahabat, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran yang bid'ah, yang sesat. Sebagaimana kata Rasul dalam khutbatul hajah yang kita baca di pembukaan tadi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itu ada dalam Sahih Muslim dalam khutbatu al-Jum'ah. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama, dan inilah yang dipahami dan diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i yang disalahpahami oleh sebagian orang ketika membaca ucapan Imam Syafi'i. Kata mereka berarti ada bid'ah yang terpuji, padahal beliau mencontohkan di antara bid'ah yang terpuji salat tarawih berjamaah. Padahal kalau kita kembalikan kepada zaman Rasul, apakah itu betul-betul bid'ah dalam istilah syariat tadi? Tidak. Karena apa? Salat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Kenapa kok nggak terus-menerus sampai Rasul meninggal? Karena ada mani, ada penghalangnya. Yaitu apa? Takut diwajibkan atas umat Islam. Namun ketika di zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid, Umar bin Khattab, penghalang itu telah hilang. Nggak mungkin lagi ada tambahan syariat. Maka beliau pun apa? Mengembalikan lagi, menghidupkan lagi sunnah Rasulullah SAW tersebut. Seraya beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini sekali lagi dalam istilah bahasa. Karena sebelumnya tidak ada, di zaman Abu Bakar juga tidak dilakukan, karena Abu Bakar Siddiq sibuk dengan memerangi orang-orang murtad, dan di zaman Rasul hanya beberapa malam saja. Karena apa? Khawatir diwajibkan atas umat Islam. Jadi sekali lagi, yang beliau jadikan contoh bid'ah yang terpuji itu bukan bid'ah secara apa? Syariat, karena itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Maka tidak boleh orang menggunakan ucapan Imam Syafi'i ini untuk melegalkan bid'ah mereka yang itu tidak pernah ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Entah perayaan kematian, perayaan kelahiran Nabi SAW dan seterusnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul ataupun para sahabat,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca riwayat yang ketiga. Wa an Rabi' bin Sulaiman fi wasiyatil Imam Syafi'i rahimallah allati quri'at alaihi wa ana hadirun. Kata Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallah, tentang wasiatnya Imam Asy-Syafi'i rahimallah yang dibacakan kepada Imam Syafi'i langsung, dan kata Rabi' bin Sulaiman, aku hadir ketika dibacakannya wasiat tersebut. Wa annahu yusi nafsahu wa jama'ata man sami'a wasiyatahu bi ihlali ma ahalallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi thumma ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mewasiatkan kepada diri beliau, kepada orang-orang yang mendengarkan wasiat beliau. Yang pertama wasiatnya dalam riwayat ini untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih, di dalam Al-Quran, summa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang disampaikan oleh nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahrimi ma harramallahu fil kitab summa fi sunnah, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian di dalam As-Sunnah. Kita baca sampai habis riwayat ini. Wala yujawizuna dzalik ila ghairihi, dan beliau mewasiatkan agar mereka kaum muslimin tidak melampaui apa yang telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kepada yang lainnya. Fa inna mujawazatahu tarku fardillah, karena melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah itu meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian kata beliau lagi, wa tarki ma khalafal kitab wa sunnata wa huma minal muhdatsat, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mewasiatkan untuk meninggalkan segala yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu semuanya termasuk kebid'ahan. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah, melampaui Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk minal muhdatsat, hal-hal yang baru dalam urusan agama. Taib, ini yang disampaikan di riwayat ketiga di bab ini. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari riwayat yang ketiga ini. Yang pertama, pentingnya wasiat para al-ulama. Al-ulama warasatu al-anbiya. Wasiat mereka sangat dibutuhkan oleh umat. Al-ulama warasatul anbiya. Para nabi, di antara nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan wasiat, dan itu diikuti oleh para al-ulama. Wasiat-wasiat mereka sangat amat banyak. Di antaranya di sini wasiatnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, ini pentingnya apa? Wasiat para al-ulama. Yang kedua, wajibnya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini adalah akidah seorang muslim. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini hukumnya kufur akbar. Ini kaidah secara umum. Yang menghalalkan apa yang diharamkan, apalagi itu sesuatu yang sudah maklum bidzarurah, maka
kufur akbar. Pelakunya bisa apa? Murtad dari al-Islam. Ini kaidah secara umum ya. Adapun si B, si C-nya masih ada apa? Perinciannya lagi. Orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, ini secara kaidah umum ya kufur akbar, mengeluarkan dari al-Islam. Namun sudah pernah kita sampaikan, si B, si C-nya tidak bisa langsung dikafirkan karena bisa jadi orangnya punya takwil. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan ketika membantah orang yang menuduh kita murji'ah. Ada riwayat di zaman salaf, di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, ada seorang yang bernama Qudamah bin Maz'un yang dia menghalalkan khamr dan dia meminum khamr dengan meyakini kehalalannya dan juga sebagian orang yang bersamanya. Umar bin Khattab tidak apa? Menghukum mati dia. Kalau dia murtad, dikafirkan, maka hukumannya apa? Ya, hukuman mati, namun tidak, dianya dicambuk sebagai hukuman orang yang meminum khamr, minuman keras. Kenapa demikian? Karena dia punya apa? Artinya nggak semudah yang dibayangkan. Iya, kaidah umum mengatakan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya atau yang telah dimaklumi secara darurat, artinya sudah ya dipahami oleh semua kaum muslimin itu haram, kalau dihalalkan orang itu bisa murtad. Ya, itu kaidah umum. Namun si B, si C-nya, individunya, sekali lagi ini kembalikan kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam wasiatnya, wajib menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang apa? Yang kedua, bahwasanya hak menghalalkan, hak mengharamkan, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, al aslu fi al asya al ibaha, asal urusan dunia itu mubah. Semua makanan itu mubah, semua pakaian itu mubah, semua kendaraan itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, babi, darah, bangkai yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada dalam apa? Al-Quran. Kemudian kita ambil faedah yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga, wajibnya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini juga sama, barang siapa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, yang maklum bidzarurah, bisa apa? Orang itu kafir. Contoh, orang mengharamkan nasi misalnya, nasi haram. Dengan apa? Keyakinan, tadayunan, ta'abudan. Ya, ini bisa apa? Keluar dari al-Islam, kecuali kalau dia punya takwil, beda lagi. Nanti akan ada pembahasan lagi bid'ah idhofiyah, di antaranya mengharamkan makanan dalam rangka ta'abbud, yaitu seperti sebagian kelompok-kelompok yang mengaku zuhud, ya, dia mengharamkan apa-apa yang dikatakan kemewahan oleh manusia. Ya, mungkin haram makan kebuli, makan ya apa nasi mandi dan sebagainya, kayak itu lambang kemewahan, makanya nasi karak, ya. Tapi kalau karak sate enak loh, ya. Dan lagi langka juga itu makanan, betul enggak? Yang tahu, yang nggak tahu ya sudahlah. Tapi intinya di antara contoh kata ulama bid'ah haqiqiyah, ya bid'ah yang nggak ada sama sekali, ya sentuhan syariatnya istilahnya. Itu diantara contohnya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan ataupun minuman. Haram makan jus karena apa? Ya, itu bertentangan dengan zuhud misalnya. Ini sekali lagi secara asal kalau tidak ada takwilnya bisa keluar dari apa? Al-Islam. Karena mengharamkan apa yang dihalalkan secara darurah.
Ya, al-maklum bid darurah. Intinya sekali lagi, kewajiban kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Poin yang ke berapa? Bahwasanya Islam itu telah sempurna. Ini kita ambil dari faedah ucapan Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Sehingga umat Islam enggak butuh lagi agama selain agama Islam. Tidak butuh lagi nabi selain nabi mereka. Walihada ba'atsallahu ila tsaqalain wa ja'ala khatamal anbiya. Oleh karena itulah Allah mengutus nabinya kepada jin dan manusia dan Allah tutup kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata beliau, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Ar-Rasul, dan tentunya tidak mungkin Rasul menghalalkan kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yutir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul. Wala harama illa ma harramahu. Dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Wala dina illa ma syara'. Dan tidak ada ajaran Islam kecuali yang disyariatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i tadi, beliau mewasiatkan kepada semuanya untuk menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Agama Islam sudah sempurna. Paham? Ini pelajaran dari tadi menggabungkan ucapan Ibnu Katsir dengan ucapan Imam Syafi'i di sini. Kemudian faedah yang berikutnya berapa? Kelima, bahwasanya sumber hukum Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau kalau mungkin diubah redaksinya, ini bantahan kepada kelompok Al-Qur'aniyin. Atau mungkin bisa ditambahkan juga bisa. Yang kelima, sumber hukum Islam diantaranya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keenam, bantahan kepada Al-Qur'aniyin. Kelompok yang mengaku hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran saja. Mungkin bisa ditambahkan faedah yang keenam, bantahan kepada Al-Qur'aniyin. Kelompok yang mengaku hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa As-Sunnah. Di antaranya masalah halal mengharamkan, ya. Kata mereka yang halal yang haram hanya ikut apa yang ada dalam Al-Quran saja. Kata mereka apa yang diharamkan oleh Al-Quran itu sudah cukup. Adapun yang dalam sunnah tidak bisa dijadikan apa? Al-Hujjah. Dan ini pernah, bahkan ya kalau bisa dikatakan dulu kita pernah interogasi santri punya keyakinan seperti ini, ya, menghalalkan apa? Monyet, anjing dan yang semisal dengannya dengan dalil nggak ada dalilnya dalam apa? Al-Quran. Ketika kita sampaikan sunnah Rasul, dia katakan yang haram apa yang diharamkan oleh apa? Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan kullu dzinabin minasiba fa'akluhu haram. Setiap yang bertaring, terutama dari binatang buas, memakannya haram.
Dan sekali lagi, Rasul tidak berkata kecuali dari apa? Wahyu Allah. Dan Al-Quran sendiri mengharuskan kita mengikuti apa? Ar-Rasul. Wa ma'atakum rasulu fakhudu. Apa yang diajarkan Rasul, ambillah. Di antaranya apa? Mengharamkan yang diharamkan oleh Rasul. Di antaranya tadi, yang bertanya, di antaranya kata para ulama, anjing. Ya, demikian pula apa? Monyet dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Allah yasir, semoga dimudahkan semuanya. Baik, kita ulangi faedah yang keberapa tadi? Keenam, yaitu apa? Bantahan kepada Al-Qur'anin. Jadi kelompok sesat yang mereka mengaku-ngaku hanya mengikut apa yang ada dalam Al-Qur'an saja tanpa al-hadis, ya. Di antaranya masalah menghalalkan atau mengharamkan. Mereka mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran saja. Di antaranya Al-Quran hanya mengharamkan tadi. Hurrimat alaikumul maitatu wadam walahmul khinzir wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Allah berfirman, sesungguhnya diharamkan atas kalian hurrimat alaikum maitatu, bangkai, wadam, darah, kemudian wal khinzir, daging babi, kemudian yang disembelih bukan karena Allah. Kata mereka cuma itu saja. Adapun selain itu halal. Maka sekali lagi ulama mengatakan, sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian di dalam apa? Sunnah. Nggak bisa hanya dalam Al-Quran saja, karena Al-Quran juga memerintahkan kita mengikuti as-sunnah. Maka mereka ketika mengaku hanya mengikuti Al-Quran, sesungguhnya kata para ulama itu bohong. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita mengikuti Ar-Rasul, dan di antara perintah Rasul, larangan Rasul ada dalam apa? As-sunnah. Ya, sekali lagi ini bantahan kepada Al-Qur'anin, bahwasanya yang diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah bukan hanya dalam Al-Qur'an saja, namun dalam apa? As-sunnah. Ya, demikian pula Rasul mengharamkan burung yang ada apa? Cakarnya. Dalam Sahih Muslim juga Rasul mengatakan dalam tambahan riwayat tadi, ya, wa naha an kulli dhi mikhlabin minat tair. Dan Rasul SAW juga melarang, mengharamkan setiap, ya, burung yang memiliki cakar seperti burung elang dan yang semisal dengannya. Ini juga apa? Haramnya lewat al-hadis. Meskipun sekali lagi tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa al-hadis. Ini diantara faedah dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula wajib mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah bukan hanya dalam Al-Quran saja, namun juga dalam apa? As-Sunnah. Ini bukan hanya berkaitan dengan masalah makanan tadi, juga yang lainnya. Wala yujawizuna dzalik ila ghairihi. Kemudian faedah berikutnya, dilarang melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah, atau kalau bisa dikatakan tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi yang berkaitan dengan masalah asma wa sifat, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, yang juga mungkin dikatakan guru plus muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran wa sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Taib yang berikutnya, di antara kebid'ahan adalah yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Atau mungkin redaksinya, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah adalah bid'ah. Dan ini inti pembahasan dalam riwayat yang ketiga ini, tentang masalah bid'ah
versi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang itu bid'ah dalam istilah syariat. Ya, sudah kita lewati ucapan beliau yang riwayat kedua, al bid'ah bid'atan, bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmuma. Bid'ah ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kata beliau, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud, yang sesuai dengan as-sunnah dia terpuji, wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum, yang menyelisih sunnah itu tercela. Maka di antara bid'ah definisinya seperti kata Imam Syafi'i di sini, yang menyelisih Al-Qur'an dan as-sunnah. Contoh misalnya, Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tata cara sholat dari awal sampai akhir. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Bukan dengan usolli pada awalnya, bukan dengan salaman ketika selesai apa? Tidak ada. Ini khalafal Quran wa sunnah. Ini sekali lagi yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Cukup apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti apa yang sudah ada ajarannya dari Rasul SAW, jangan mengada-ada karena kalian sudah dicukupi. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Karena ukuran baik atau tidaknya kembali kepada sumber hukum kita, Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasul jelas-jelas dalam hadis tadi mengatakan dalam khutbatul hajah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat. Ya. Adapun sebagian ulama yang membagi bid'ah ada 5. Ya, di antaranya Al-Iz bin Abdussalam. Ya, bid'ah kata beliau ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang mustahab, bid'ah yang mubah, makruh dan yang haram. Maka dibantah oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Kata beliau ini adalah pembagian yang mengada-ada. Ini pembagian yang kontradiksi. Bagaimana dikatakan bid'ah kok wajib? Paham ya? Kemudian didefinisikan memang bid'ah yang wajib adalah bid'ah yang memang ada dalil-dalil yang mewajibkan. Berarti itu bukan apa? Bid'ah. Paham ya? Itu dibantah oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Demikian pula bid'ah yang sunnah. Dikatakan bid'ah yang sunnah kalau ada dalil-dalil yang memang mensunahkan. Berarti itu bukan apa? Bid'ah. Itu namanya as-sunnah. Itu kata Imam Asy-Syatibi. Ini pembagian yang mukhtara, yang istilahnya bid'ah juga. Ya, yang menyelisihi Rasul SAW. Karena Rasul mengatakan bid'ah dalam urusan agama cuma satu hukumnya. Tidak 5. Kullu bid'atin dhalalah. Kalau kita Ahlus Sunnah menimbang semua ucapan ulama dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Kalau ada yang membantah, masa ulama ini bisa salah? Ulama malaikat atau bukan? Ucapan ulama bisa salah atau tidak? Sedangkan ucapan Rasul pasti benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Imam Malik mengatakan kullun yu'khad min qali wa yatrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah kita sampaikan tadi, kalau Anda memakai ucapan ulama fulan dan fulan tentang masalah bid'ah, adanya bid'ah hasanah dalam urusan agama, maka silakan asyhadu anna Imam Syafi'i Rasulullah atau yang lainnya, naudzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kemudian kalau kita contohkan ya masalah bid'ah yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i tadi, yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah minal muhdatsat adalah hal-hal yang baru dalam urusan agama. Contoh yang pernah terjadi di zaman gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang mikot atau ihram dari kota Madinah. Orang itu bertanya kepada Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, min aina uhrim? Dan kita ketahui Imam Malik, imam dari hijrah, imamnya kota Madinah. Orang ini bertanya, min aina uhrim? Dari mana aku start untuk haji atau umrah ketika di Madinah? Kata Imam Malik,
min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihramlah sebagaimana Rasul mulai ihram di kota Madinah, yaitu dari Dzulhulaifah. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihramnya dari sisi kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Kata Imam Malik, la taf'al, jangan engkau lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan karena aku khawatir engkau akan tertimpa suatu fitnah. Kata orang itu masih ngeyel. Ayo fitnah. Fitnah apa? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Maka kata Imam Malik, ya, wa ayu fitnatin a'zam min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasar anha Rasulullah sallallahu. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih mendapatkan keutamaan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ihram start haji umrahnya dari Dzulhulaifah, engkau di tempat yang lain. Seolah-olah apa? Engkau lebih mulia, lebih pintar, lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik membacakan ayat di akhir-akhir surat An-Nur, maka berhati-hatilah orang yang mereka apa? Menyelisihi ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau adab yang ini menyelisih ajaran Rasul, menyelisih sunnah Rasul, itu adalah apa? Bentuk kebid'ahan. Sama dengan tadi. Rasul mulai salat dari takbiratul ihram, ini kok mulainya dari surat An-Nas, ya, a'udzubillahi minas biar enggak kena setan, enggak gaung, biar khusyuk. Kok enggak sekalian Al-Baqarah? Kepanjangan ya sudah diparuh. Nah, ini sekali lagi adalah orang-orang yang meminteri Rasulullah SAW. Rasul yang mengajarkan orang salat dari awal, bahkan bukan hanya mulai takbir sebelumnya, yaitu masa thaharah. Rasul ajarkan semuanya komplit. Kok masih apa? Cari-cari inovasi baru. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kata Imam Syafi'i dari wasiat beliau. Beliau mewasiatkan agar umat meninggalkan segala yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan itu termasuk bagian daripada al-muhdatsat, hal yang baru dalam urusan agama, yang bid'ah, yang sesat, menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Kurang berapa menit azannya? Mati dia. Taib rahimahullah. Majanil Imam Syafi'i rahimahullah fi adamil ightiral bi sahibil bid'ah walau tara fil hawa. Masih ada kaitan dengan bab tadi, yaitu tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang tidak bolehnya tertipu dengan pelaku kebid'ahan, meskipun seandainya pelaku bid'ah itu bisa terbang di udara tanpa bantuan alat, ya. Kan sekarang banyak alat yang bisa apa? Menerbangkan. Ini sekali lagi ucapan Imam Syafi'i, dilarang tertipu dengan pelaku kebid'ahan meskipun seandainya dia bisa terbang di udara. Kita baca riwayatnya. An Yunus bin Abdul A'la qala li Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris, berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya Aba Musa, kunyanya Yunus bin Abdul A'la, wahai Aba Musa, laqad ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in ma law ra'aita rajulan irtakaba kullama nahallahu anhu khala asyirka kana ahabba ilayya min an arahu sahiba kalamin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh aku telah memperhatikan para ahli kalam. Sudah kita sampaikan dalam kajian-kajian kita, ahlul kalam yaitu sekelompok orang yang menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Mereka tidaklah berakidah kecuali kalau itu sesuai dengan akal. Ini adalah ahlu al-kalam atau ashabu al-kalam. Atau kalau ilmu kalam juga sama, ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan logika. Ahlul kalam aqlaniyun,
Mereka penuhan akal, semuanya diukur dengan akal mereka. Al-Quran dan Sunnah pun mereka timbang dengan akal mereka. Yang cocok dengan akal mereka diterima, yang tidak ditolak ataupun ditakwil-takwilkan. Ini ashabu al-kalam. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan lagi riwayat pertama dalam bab ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan tidak bolehnya tertipu dengan pelaku kebid'ahan atau alil bid'ah meskipun dia bisa terbang di udara. Kata Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Musa wa Yunus bin Abdul A'la, aku telah memperhatikan, meneliti tentang ashabal kalam, para pengikut ilmu kalam, para penuhan akal. Ya, seperti kalau mungkin yang antum pernah perhatikan dari orang yang sudah tersangka yang mengatakan Al-Quran kalamun Nabi, ini salah satu contohnya. Dan dia sedang terus terang mengatakan akal itu harus merdeka. Sakarepe akali mentafsirkan ayat, mentafsirkan apapun. Kata mereka harus merdeka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk ahlul kalam. Ittala'tu min ashabil kalam ala syai'in. Kata Imam Syafi'i, aku telah memperhatikan para pengikut ilmu kalam yang mana seandainya ada seseorang berbuat maksiat apapun selain syirik, itu lebih aku sukai, kata Imam Syafi'i, daripada dia menjadi pengikut ilmu kalam. Paham? Ini celaan atau pujian Imam Syafi'i? Iya, celaan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap ahlul kalam dan juga ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, lebih baik orang itu berbuat maksiat apapun selain syirik dibandingkan atau daripada dia menjadi pengikut ilmu al-kalam. Alias ilmu kalam lebih bahaya, lebih mungkar, lebih sesat daripada maksiat, daripada minum-minuman keras, daripada berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Ini lebih bahaya ilmu kalam. Kenapa? Merusak agama, merusak akidah. Dan ini juga banyak kufurnya ucapan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini sekali lagi sikap dan ucapan tegas bin keras Imam Asy-Syafi'i kepada ahlul kalam. Makanya dusta kalau ada, ini pernah kita dengar sendiri di salah satu YouTube atau video, potongan video YouTube, ada salah satu yang ingin menjamakkan antara akidah Imam Syafi'i dengan al-kalam. Kata dia, tidak ada Imam Syafi'i mencela al-kalam. Ini bodoh kuadrat. Ucapan Imam Syafi'i banyak yang mencela ilmu ilmu kalam. Ilmu kalam bukan dari Islam, itu dari filsafat Yunani atau Romawi, yang diadopsi oleh sebagian orang, disisipkan ke dalam kaum muslimin, dan ini yang merusak akidah kaum muslimin. Di antaranya muncul Al-Quran makhluk. Ini dari kelakuan ahli kalam. Makanya ulama sepakat mencela ilmu kalam, melarang belajar ilmu kalam. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini di antara riwayat, dan banyak lagi. Insya Allah di halaman yang lain ada khusus pembahasan masalah sikap Imam Syafi'i terhadap ahli al-kalam. Di antaranya di sini jelas-jelas Imam Syafi'i mengatakan lebih baik orang itu berbuat berbagai macam bentuk maksiat selain kesyirikan daripada dia menjadi pengikut ahli kalam. Kalau orang itu berbuat maksiat, dia merasa keliru. Pasti dia merasa salah. Suatu saat akan bertobat. Namun kalau sudah menjadi al-kalam, ini adalah keyakinannya. Itu adalah bentuk dia berpegang teguh dengan kebenaran versi mereka. Tidak mungkin bertobat illa marhamahullah wa qalilul mahum, dan sedikit yang bertobat. Kemudian bahayanya lagi, kalau orang maksiat secara umum hanya untuk dirinya, namun kalau al-kalam dia menyebarkan ajaran sesatnya seperti oknum yang kita isyaratkan tadi. Maka sesat menyesatkan
Ini bahaya bagi umat. Makanya ulama salaf sangat amat keras mentahdir mereka. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain mengatakan, hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'at. Hukuman yang aku berikan kepada alil kalam dipukul dengan pelepah kurma. Kalau nggak ada pelepah kurma di sini apa yang ada? Kayu jati mungkin ya. Apa rotan lah sudah ya. Iya. Kata beliau, yudrabu bil jaridi wan ni'al, dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal kalau ada kelompen sudah. Ya. Wa itafu fil asai wal qabail, dan dikarak di kampung-kampung, di kabilah-kabilah, bukan malah ditokohkan, dijadikan ulama, dijadikan ustaz dai, tidak. Kalau kata Imam Syafi'i, dihukum seberat-beratnya, dihinakan, direndahkan. Wa itafu fil asai wal qabail, kemudian dikatakan, diumumkan, hadza jazaa'um man tarakal kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini balasan, hukuman bagi yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia lebih condong kepada ilmu kalam, yaitu mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya lebih baik orang itu berbuat apapun dari kemaksiatan selain syirik daripada dia menjadi pengikut ilmu kalam. Ini sekali lagi bukan beliau memuji orang berbuat maksiat, tidak. Ini perbandingan bahayanya maksiat dengan ilmu kalam. Ini sama dengan ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Bukan memotivasi orang berbuat maksiat atau meremehkan, tidak. Namun ini perbandingan agar kita bisa memprioritaskan yang paling wajib dijauhi, kesyirikan. Di antaranya kemudian juga ilmu kalam, karena itu ilmu bid'ah. Ya, ini masuk dalam kategori bid'ah karena ilmu ini sekali lagi bukan dari ajaran Islam, namun disandarkan kepada Islam, sedangkan Islam berlepas diri darinya. Kata Yunus bin Abdul A'la, aku berkata, wahai Abu Abdillah, kunyanya Imam Syafi'i, wa tadri ma yaqulu sahibuna adunhu qala Al-Laits bin Sa'ad. Wahai Imam Syafi'i, tahukah engkau apa yang diucapkan oleh sahabat kita yang bernama Al-Laits bin Sa'ad? Apa kata Al-Laits bin Sa'ad? La ra'aita sahibal kalam yamshi 'alal ma la ta'mananna nahiyatah. Kalau engkau melihat pengikut ilmu kalam bisa berjalan di atas air, jangan tertipu. Jangan merasa aman dari penyimpangan kesesatannya. Qala li qad kassaru. Imam Syafi'i menanggapi ucapan tadi, mereka masih kurang ucapannya. Walakin law ra'aita sahibal kalam yamshi fil hawa fala ta'mananna nahiyatah. Bahkan seandainya engkau melihat pengikut ilmu kalam bisa berjalan di udara, terbang di udara, jangan tertipu. Jangan langsung, wah ini wali, ya bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, nggak mempan ditusuk sate rasa terusnya. Ya, intinya sekali lagi kata Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain, sampai engkau timbang ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah, sampai engkau timbang perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini juga berkaitan dengan masalah istilah wali. Namanya wali Allah yang beriman, bertakwa, yang bertauhid dan ittiba'u sunnah, bukan yang memiliki keanehan-keanehan, namun perbuatannya, ucapannya, keyakinannya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ahlul bidah, jangan tertipu dengan misalnya kesaktiannya ataupun hal-hal yang aneh binyelannya mereka, atau dengan banyaknya pengikut mereka. Karena sekali lagi ukuran kebenaran qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Cuma ini ada satu pertanyaan. Bolehkah kita berpergian wisata ke negeri kafir? Jawabnya haram. Ya, karena orang muslim saja yang di negeri kafir, kalau dia mampu, selayaknya wajib dia hijrah. Kok ini malah mendatangi negeri kafir? Bukankah negeri kaum muslimin juga banyak
ya tempat-tempat wisata. Ya, Surabaya banyak tempat wisata kan? Iya. Tapi intinya ya haram kalau untuk sekedar wisata, kecuali kalau ada darurat berobat atau mungkin karena ada urusan-urusan penting. Ya ini ada, itu pun ada syarat-syaratnya. Ya namun secara umum untuk berwisata di negeri kafir kata para ulama hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.